Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anisha Kujara dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi dengan NPM 192151039. Kita bertemu lagi di sesi seminar pendidikan matematika. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning berbasis open-ended terhadap kemampuan berpikir kritis matematis dan kecerdasan emosional siswa materi turunan fungsi trigonometri kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2023 dan 2023. Nah, untuk materi yang akan dibahas kali ini yakni ada bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Nah, untuk pendahuluan itu sendiri, pada bagian pendahuluan akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Untuk yang kedua ada kajian teori. Pada bagian ini akan membahas tentang landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Lalu yang ketiga ada metode penelitian. Pada bagian ini akan membahas jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, varian penelitian, teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Langsung masuk ke bab 1 yakni pendahuluan. Untuk latar belakang masalahnya, berdasarkan pengalaman penulis selama mengajar di SMA Negeri 1 Karangnunggal, masalah yang serupa juga terjadi di sekolah tersebut terutama dalam pembelajaran matematika. Contohnya masih lemahnya kemampuan siswa dalam pemecahan masalah atau dengan kata lain kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kecerdasan emosional siswa yang masih rendah. Jadi mayoritas mahasiswa di sana masih berpikir tertutup mengenai materi matematika. Jadi para siswa itu cenderung percaya hanya pada proses matematis yang diajarkan oleh guru mereka tanpa adanya keinginan mereka untuk mencari sesuatu. Hal ini juga merupakan salah satu bukti bahwa pengajaran matematika di sekolah belum secara maksimal mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dan emosional. Prinsip bahwa masalah matematis dapat diselesaikan dengan berbagai metode tampaknya belum melekat di benak siswa. Maka, dirasa perlu adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan emosional matematis siswa. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Agustian bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami emosi dan menjadikan sumber informasi yang pokok untuk memahami sendiri dan orang lain sebagai langkah untuk mencapai tujuan. Menurut Depdiknas juga bahwa siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta memiliki kemampuan bekerja sama. Maka upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis perlu diterapkan pendekatan pembelajaran yang tepat, yaitu pendekatan open-ended. Seperti yang dikemukakan oleh Hayden dan Spear bahwa cara berpikir siswa dapat ditingkatkan dengan pembelajaran open-ended, yang dikutip dari Yupmiati tahun 2013 halaman 1. Hal ini juga senada dengan pendapat Burkhardt bahwa kesempatan luas pada pendekatan open-ended memungkinkan siswa berpikir secara lebih mendalam, di mana berpikir kritis merupakan berpikir secara mendalam dan merupakan bagian dari berpikir tingkat tinggi. Sementara, dalam upaya meningkatkan kecerdasan emosional matematis siswa, perlu adanya inovasi model baru dalam setiap pembelajaran dan memberi ruang bagi siswa untuk meningkatkan kecerdasannya. Jadi model pembelajaran yang dapat digunakan meningkatkan kecerdasan emosional yaitu problem based learning. Jadi seperti itu untuk latar belakang masalahnya. Kita lanjut ke identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah ini, yang pertama, masih lemahnya kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. Dan untuk yang kedua, ada juga kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kecerdasan emosional siswa yang masih rendah. Lalu yang ketiga,
Siswa masih berpikiran tertutup mengenai materi matematika dan cenderung terlalu percaya hanya pada proses matematisnya saja yang oleh gurunya. Jadi mereka itu seakan-akan hanya mengetahui salah satu cara tanpa mengetahui proses-proses yang lainnya. Nah, ada juga pembatasan masalah. Yang pertama, penelitian ini terbatas pada model problem-based learning berbasis open-ended pada materi turunan fungsi trigonometri kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Karangnunggal. Yang kedua, sasaran penelitian terbatas pada hasil pembelajarannya. Lanjut, ada juga rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh model PBL dengan pendekatan open-ended terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada materi turunan fungsi trigonometri kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2022-2023. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh PBL dengan pendekatan open-ended terhadap kecerdasan emosionalnya. Jadi ada dua yang dititikkan, yakni kepada kemampuan berpikir kritis matematisnya dan juga kecerdasan emosionalnya. Adapun tujuan dari penelitian, yang pertama untuk mengetahui adakah pengaruh model problem-based learning dengan pendekatan pembelajaran open-ended terhadap kemampuan berpikir kritis, dan yang kedua untuk mengetahui adakah pengaruh model PBL dengan pendekatan open-ended terhadap kecerdasan emosionalnya. Nah, adapun manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini menambah dan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang kelak akan digunakan bekal saat mengajar dan mengembangkan alma mater bagi penulis. Dan manfaat praktisnya, yang pertama ada manfaat bagi siswa. Nah, siswa mendapatkan pengalaman baru dengan diterapkannya PBL berbasis open-ended. Siswa menjadi lebih kritis dalam memecahkan suatu permasalahan matematis, meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah khususnya pada materi turunan fungsi trigonometri, membuka pemikiran siswa terkait pada proses matematis sebagai siswa, dan yang terakhir dapat terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif dan bermakna. Jadi seperti itu. Untuk guru dapat mengembangkan kemampuan dalam menerapkan model PBL berbasis open-ended. Guru tidak menjadi fokus pembelajaran, namun siswa yang menjadi fokusnya. Dan yang terakhir, menambah ilmu guru dalam membuat pembelajaran menjadi lebih kondusif dan bermakna. Yang ketiga ada manfaat bagi sekolah. Yang pertama dapat meningkatkan mutu sekolah, dan yang kedua meningkatkan peringkat sekolah. Bagi penulis, nah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dan memperluas wawasan serta pengalaman dalam melakukan penelitiannya. Selain itu juga dapat memberikan gambaran kepada peneliti sebagai calon guru tentang keadaan proses belajar mengajar di sekolah yang dapat dijadikan pedoman dalam usaha perbaikan proses meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan emosional matematis. Jadi seperti itu. Adapun definisi operasional, yang pertama, model PBL (Problem Based Learning) adalah apersepsi, pengelompokan, pengorganisasian siswa untuk belajar, eksplorasi, dan pemecahan masalah, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi, refleksi proses pemecahan masalah yang mana dapat membantu siswa dalam memahami konsep materi, dimulai dari masalah yang diberikan pada awal pembelajaran sampai pemecahan masalahnya dengan cara menyelidiki dan menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Adapun yang kedua, yakni pendekatan pembelajaran open-ended, adalah pemberian soal yang mempunyai banyak solusi atau strategi penyelesaian. Aspek keterbukaan dalam soal tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe. Yang pertama, terbuka proses penyelesaiannya, yang kedua terbuka hasil akhirnya, dan yang ketiga terbuka pengembangan selanjutnya. Lalu ada definisi operasional ketiga, kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis suatu masalah matematika
Nah, melalui pemeriksaan yang ketat, indikatornya pun banyak, sangat banyak ya. Lalu yang selanjutnya, kecerdasan emosional siswa. Nah, kecerdasan emosional siswa merupakan kemampuan atau keterampilan siswa dalam memecahkan masalah, dalam mengenali perasaan, meraih membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, serta kepekaan emosionalnya. Nah, jadi seperti itu untuk definisi operasionalnya. Nah, kita lanjut ke bab kedua, yakni kajian teori. Yang pertama ada landasan teori, yang kedua ada penelitian yang relevan, yang ketiga ada kerangka berpikir, yang keempat ada hipotesis penelitian. Untuk landasan teori itu sendiri, yang pertama ada model PBL. Model merupakan suatu konsepsi untuk mengajar suatu materi dalam mencapai tujuan tertentu. Istilah PBL ini menurut Uti, Fani, dan Betty dalam Nancy 2017-47 merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut serta memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Sementara menurut Ratu Naman, PBL merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi dan juga sejalan dengan Aren bahwa pengajaran tersebut berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Jadi seperti itu. Untuk yang kedua, kita lanjut. Ada juga kelebihan dari PBL. Nah, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuan sendiri melalui aktivitas belajar, pembelajaran berfokus pada masalah, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa, siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara maupun observasi. Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri, siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi, dan yang lainnya. Nah, adapun kekurangan PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. Ada bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi. Ada juga yang kedua, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, ada pendekatan open-ended. Nah, pendekatan ini juga dulunya itu dikembangkan di Jepang pada tahun 1970-an. Jadi antara tahun 1971 dan 1976, peneliti-peneliti Jepang melakukan proyek penelitian pengembangan metode evaluasi keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pendidikan matematika dengan menggunakan soal atau masalah terbuka atau open-ended sebagai tema. Nah, adapun menurut Shimada, bahwa open-ended adalah pendekatan dalam pembelajaran yang dimulai dengan menyajikan suatu permasalahan kepada siswa di mana permasalahan memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu. Lalu, adapun model problem-based learning berbasis pembelajaran open-ended. Nah, berdasarkan landasan teori, model PBL dalam penelitian ini yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah, yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga, membimbing pengalaman individu atau kelompok, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi seperti itu. Nah, lalu ada kemampuan berpikir kritis matematis. Kemampuan berpikir kritis matematis merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu, setiap pelajar. Jadi berpikir kritis adalah mode berpikir mengenai hal, substansi, atau masalah apa saja di mana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani secara terampil struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar-standar intelektual padanya.
Itu menurut Alex Fisher tahun 2009. Jadi, berpikir kritis itu apa? Kemampuan dasar matematika dan proses berpikir dalam menyelidiki, menyimpulkan secara logis, merefleksikan, serta bertindak sesuai dengan sikap yang diambil dan bertanggung jawab baik keputusan yang dibuat dan konsekuensinya. Nah, adapun kecerdasan emosional siswa. Nah, jadi kecerdasan emosional siswa itu sebagai kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan dan maknanya serta mengendalikan secara mendalam sehingga membantu pengembangan emosi dan intelektual. Itu menurut Solvi dan Meyer tahun 2000. Nah, menurut Agustian juga tahun 2009 bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan memahami emosi dan menjadikan sumber informasi yang pokok untuk memahami diri sendiri dan orang lain sebagai langkah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang terakhir, model problem-based learning dengan pendekatan open-ended terhadap kemampuan berpikir kritis matematis dan kecerdasan emosional siswa. Nah, aspek keterbukaan dalam soal terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe. Yang pertama, yakni tadi terbuka proses penyelesaiannya, yang kedua terbuka hasil akhirnya, dan yang ketiga terbuka pengembangannya. Jadi, soal yang bersifat terbuka memiliki tujuan membantu mengembangkan dengan maksimal berpikir kreatif matematis sesuai kemampuan yang dimiliki setiap siswa. Itu menurut Suherman tahun 2003. Siswa tidak terpaku dengan contoh yang diberikan oleh guru, tetapi siswa akan lebih kritis dalam mengaitkan fakta-fakta yang ada. Dapat memberikan jawaban berbeda dari yang dicontohkan guru. Siswa juga dapat memperoleh pembelajaran menggunakan PBL dengan pendekatan open-ended akan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan emosional matematisnya. Jadi seperti itu. Nah, adapun penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Zulfi Eka Triana tahun 2019, program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul Pengaruh Model Problem-Based Learning dengan Pendekatan Pembelajaran Open-Ended terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Matematis Siswa kelas 10 IPA SMA Negeri 1 Tengaran, Kabupaten Semarang tahun ajaran 2018-2019. Jadi seperti itu. Nah, adapun kerangka berpikir berdasarkan hasil penelitian dari beberapa peneliti secara keseluruhan, model pembelajaran PBL memberikan peranan penting terhadap proses pembelajaran dan pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menjadi meningkat, serta kemampuan berpikir kritis matematis siswa dan kecerdasan emosional siswa menjadi bertambah, sehingga model PBL berbasis open-ended ini sangat berpengaruh dalam mempermudah siswa untuk lebih cepat memahami materi yang diajarkan. Jadi seperti itu. Lalu adapun hipotesis penelitian. Nah, untuk H0-nya itu tidak ada pengaruh model PBL yang digunakan open-ended terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Dan yang untuk H1-nya ada pengaruh model PBL dengan pendekatan open-ended terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada materi turunan fungsi trigonometri kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022-2023. Nah, kita ke metode penelitian atau bab ketiga. Yang pertama ada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk metodenya. Dan yang kedua, lokasi penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022 dan 26 November 2022 dan bertempat di kelas 12 IPA SMA Negeri 1 Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2022-2023. Nah, untuk populasi sampelnya, populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu. Nah,
ini berjumlah 6 kelas yang terdiri dari 191 siswa, meliputi 54 siswa laki-laki dan 137 siswa perempuan. Untuk sampelnya sendiri, bahwa kelas 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3 bersifat homogen berdasarkan uji homogenitasnya, maka dipilih kelas 12 IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model PBL ini dengan open-ended. Nah, untuk IPA 3 dipilih sebagai kelas kontrol dan menggunakan model pembelajaran konvensional, dan kelas IPA 2 sebagai kelas uji coba. Nah, untuk metode penelitiannya, selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitiannya ini ada variabel bebas. Nah, variabel bebasnya ini, untuk variabel bebasnya sendiri, ini ada variabel yang memengaruhi variabel bebas pada penelitian ini adalah ya model PBL-nya dengan pendekatan open-ended. Nah, untuk variabel terikatnya pada penelitian ini adalah hasil belajar mata pelajaran matematika peminatan materi turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk instrumen penelitiannya di sini kami menggunakan yang pertama ada tes, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada dokumentasi. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, kalian bisa boleh mengisi tabel pertanyaan dalam video. Nah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.